Selamat pagi Bapak Yuda. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Sehat. Pak. Sehat-sehat. Saya sehat, Sehat, Pak. Pak. Ya, kalian sudah absen semuanya? Saya Sudah, sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Saya sudah. Ya, nanti udah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan, ketua kelas dipimpin. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih, Hendra. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi tentang fluida statis. Dari kalian suka berenang? Saya suka, Pak. Saya nggak bisa berenang, Pak. Aziz, pas kamu berenang itu gimana? Makin dalam itu semakin badan saya itu tertekan, Pak. Tertekan ke atas. Oke, terima kasih Aziz. Saya Pak suka berenang. Saya Pak. Iya Pak. Ketika berenang gimana rasanya? Rasanya badan kita itu didorong naik. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan materi fluida statis, di mana dari kegiatan pembelajaran ini yang ingin dicapai, yang pertama dapat menganalisis besaran-besaran pada fluida, yang kedua dapat menerapkan konsep tekanan hidrostatis. Nah, sekarang coba Pak berikan contoh video. Kalian perhatikan struktur bendungannya. Nah, bisa kalian lihat. Apa yang kalian ingin tanyakan mengenai dua video yang sudah Bapak berikan tadi? Apa ya, Pak? Di bendungan itu dibuat semakin ke bawah itu kayaknya semakin tebal gitu, Pak. Oke, makasih Hendra. Yang lain? Pak, saya agak sedikit kebingungan ketika melihat video kedua, Pak. Ya, kenapa kok bisa bagian bawah itu aja, Pak sih, Pak, yang memulai dia Terima jebol? kasih Agus. Bapak tampung dulu pertanyaan Agus, Hendra. Adakah nanti menjawab pertanyaan dari Agus dan Hendra yang akan menjelaskan sedikit dulu materi tentang fluida statis. Nah, massa jenis itu merupakan sebagai perbandingan massa dengan volume zat, di mana jika dirumuskan itu persamaannya Rho sama dengan M per V. Kemudian yang kedua itu tentang tekanan. Tekanan itu adalah gaya per satuan luas. Tahu rumusnya P sama dengan F per A. Bisa kalian lihat di sana satuannya. Mungkin kemudian materi selanjutnya tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini merupakan tekanan zat cair dalam keadaan diam. Nah, untuk menghitung besar berapa tekanan hidrostatisnya dapat dicari dengan persamaan ini. pH itu sama dengan Rho kali G kali H, di mana Rho itu sama dengan massa jenis, G percepatan gravitasi, H itu jangan nanti salah ya, itu adalah bukan ketinggian tapi kedalaman, di mana kedalaman itu diukur dari permukaan zat cair ke titik A, itu namanya H, sedangkan G itu adalah percepatan gravitasinya. Gimana anak-anak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lihat sekarang tekanan hidrostatis dengan kasus yang berbeda. Nah, sekarang ada sebuah wadah yang ada lubangnya. Lubang di mana lubang pertama itu adalah H, yang tingginya dari yang diukur dari kedalamannya itu dari permukaan sini. Nah, kira-kira dari ketiga lubang ini kuat atau cair yang mengalir itu pada lubang yang mana kira-kira? Ada yang bisa memberikan pendapat? Saya, Pak. Kira-kira? Iya, Hendra silakan. Kalau dari gambar terlihat sepertinya yang paling bawah itu lebih kuat pancarannya, Pak, daripada yang atas, Pak. Ya, bagus Hendra. Jadi apa yang disampaikan Hendra itu kurang lebihnya tepat ya. Jadi untuk kekuatan pancaran air atau zat cair itu ditentukan oleh tekanan dalam zat cair tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum pokok hidrostatis. Nah, di sini ada gambar, bisa kalian perhatikan anak-anak. Setiap titik yang terletak pada bidang datar itu memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Untuk kasus yang berbeda, ini ada tabung yang berbentuk U ya, anak-anak.
terdapat dua jenis zat yang berbeda. Berdasarkan hukum pokok hidrostatis, maka kedua titik tersebut memiliki tekanan yang sama. Nah, ini bisa kalian lihat persamaannya. Nah, seperti itu anak-anak kurang lebih penjelasan materi yang bisa Bapak sampaikan. Ada pertanyaan? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Oke, sudah jelas. Nah, untuk lebih jelasnya, contoh soal. Nah, contoh soalnya, bisa kalian bisa baca. Oke, coba dihitung dulu ya, barangkali 2 menit untuk mencocokkan jawaban kalian. Coba lihat di slide. Nah, untuk ke virtual lab-nya, Bapak kasih dulu jelasan sedikit seperti itu. Kemudian kalian pilih di bagian atas ruler dan grid. Nah, letakkan seperti itu. Sudah. Setelah itu nanti kalian atur ini pressure meternya. Taruh satu di udara, kemudian taruh di bagian masing-masing kedalaman, yaitu di 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Oke, gimana kira-kira? Bisa? Ada pertanyaan dulu? Oh, mau tanya Ya. Pak. Ya, Asma, Yang silakan. itu pakai yang pertama aja atau yang kayak segitiga itu? Kita pakai yang pertama aja dulu, Asma ya. Yang Untuk gravitinya itu tetap aja Pak ya? gravitinya ya kita pakai 9,8. 9,8 Ya. Pak ya? Ya, Ya, Pak. benar. Nah, sekarang kita kasih waktu ke kalian untuk mengerjakan percobaan virtual ini dan langsung mengerjakan LKPD. Oke, silakan kalian boleh leave dulu. Nanti kita setelah 20 menit, jam 10:20 kalian masuk Zoom lagi ya. Ya Pak. Ya, Pak. Oke, anak-anak, udah semua masuk Zoom lagi ya. Sudah, Pak. Sudah Bapak. Oke, ada yang belum? Pak. Oke. Ya Pak. Pak. Sudah semua Pak. Oke, kalau sudah semua yang masuk, sekarang dari kegiatan itu apa yang bisa kalian simpulkan? Pak, saya Pak. Oke, Didi. Oke, silakan Didi. Setelah melakukan percobaan tadi, saya mendapatkan bahwa semakin dalam itu tekanan hidrostatiknya semakin besar, Pak. Dalam. Jika saya geser atau ubah jenis zat cairnya, ternyata sama juga tekanan hidrostatiknya semakin besar, Pak. Ya, terima kasih Didi. Sudah. Coba. Berdasarkan itu, tadi sudah saya lakukan kegiatannya Pak. Makin ke dasar, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Kasih Dorti, berikan aplaus kepada Didi dan juga Dorti. Pertanyaan tadi, tadi tentang struktur bendungannya di struktur yang tadi, maka di struktur yang paling dasar atau paling dalam itu dibuat agak tebal. Itu dilakukan untuk menahan tekanan dari zat air. Terus tadi pertanyaannya tadi tentang jembatan jebol ya. Nah, jembatan jebol itu paling tengah itu tadi menyebabkannya itu adalah struktur dari bendungan itu sendiri yang tidak kuat pada bagian dasarnya, sehingga bendungannya itu menjadi jebol. Nah, seperti itu penjelasan Bapak. Apa sudah jelas apa yang Pak sampaikan? Jelas Pak, sudah Jelas Pak. Pak. Kalau sudah jelas, sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini, ada beberapa hal yang ingin Pak sampaikan. Ada Google Classroom yang perlu kalian buat lagi di rumah itu adalah penugasan. Kan ada lagi satu yaitu tentang penilaian diri. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kalian pelajari nanti materi tentang hukum Pascal dan Archimedes beserta penerapannya. Ya, untuk hari ini Pak mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Bapak yang sudah semangat mengikuti pelajaran ya. Jadi sebelum Pak tutup, oke, silakan. Ada yang mau memimpin doa? Oke ya, Stella, silakan. Maka mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih banyak Stella. Jadi, sampai ketemu minggu depan anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pagi Bapak. Terima kasih Terima kasih Bapak. Bapak.